Oke, balik lagi bersama gua Alfian Deltois. Oke, dalam kesempatan podcast kali ini bintang tamu, bukan bintang tamu bisa bintang kejora. Bintang Ragunan. Binatang Ragunan berarti. Oke, ini udah di sebelah kiri gua atau di sebelah teman kanan teman-teman semua udah ada teman gua, Sandy Gamaputra. Gaput. Majuan lagi bro. Ya. Oke, dalam kesempatan ini kita mau ngebahas apa nih? Ngebahas apa ya? Gue nggak tahu. Gue bukan praktisi apa-apa. Enggak lo men, lu ada ini, ada apa? Ada kebisaan, ada kelebihan. Tahu nggak kan? Apa? Berantem, fighting, Iya. Muay Thai, instruktur Muay Thai, Iya betul. hobi nge-gym dan salah satu konten kreator juga ya. Iya betul. Wah, ini gua akuin kalau misalnya Sandy ini idenya brilian banget. Karena setiap ada ada kegiatan-kegiatan ataupun lagi nggak jelas gitu, lu menghasilkan ide karya. Iya, kadang-kadang absurd sih. Absurd. Oke Sen, gimana Sen? Kabarnya Sen? Sehat ya Sen? Sehat-sehat, baik. Sebelumnya nih kita minum dulu. Acara ini disponsori oleh Air putih biasa, seger. air putih biasa tapi botolnya hijau men. Iya, sama aja. Botol kecap. Jangan sampai pulang-pulang muyeng lu ya. Enggak lah. Enggak ya. Ini kita ini aja nih ngomongin apa? Oke Sen, kita ngobrol-ngobrol aja nih. Mengenai apa nih? Enggak. Yang lagi hangat-hangat? Yang lagi hangat-hangat kayaknya itu tuh. OnlyFans. OnlyFans. Oke. Iya. Boleh nggak sih ngomongin gitu? Belum sih. Belum di podcast gue belum ada yang ngebahas mengenai skandal-skandal jepit belum. Sendal. Majuan lagi. Tapi menurut lo OnlyFans itu apa sih? Gue belum pernah. OnlyFans adalah sebuah situs. Situs yang dimana itu adalah penyedia, sebenarnya sih kayak kalau kita bilang sih adalah penyedia gambar ataupun video-video yang berbayar. Seni, anything. Kenapa orang milih buka OnlyFans dibanding Pornhub coba? Kalau Pornhub itu lebih ke media tontonan sih. Kalau ini pendapat gue ya. Jadi kalau Pornhub itu sebagai media untuk filmnya pak. Jadi udah kayak ya ada, walau meskipun ada berbayar tapi lebih banyak ke film atau foto sih. Tapi ya lebih menjerumus ke esek-esek. Tapi apa alasannya misalnya gue ada akun OnlyFans sama Pornhub, apa alasannya gue harus buka OnlyFans? Kenapa nggak Pornhub aja? Keseruannya tuh apa gitu? Lebih ini dia kalau gue menurut penilaian gue ya, kalau Pornhub itu lebih ya kayaknya terjual bebas aja gitu loh. Sedangkan OnlyFans itu lebih ke eksklusif. Jadi kan makanya kan berbayar pak. Pornhub berbayar juga. Iya ada, cuman kan dia kan kalau full anjing. Gua kayaknya pakar banget filmnya ya. Gua minta penjelasan nih gila sama yang ini bokep, pakar bokep internasional. Gua sebenarnya nih hostnya lu apa gua nih podcastnya lu? Kita ngobrol. Oh ngobrol, iya ngobrol. Jadi nggak ada yang salah ya. Hostnya tetap gua ya. Jadi menurut penilaian gue sih seperti itu pak. Jadi kayak di Pornhub itu sih ya begitu deh. Yang kasus itu yang ketangkap itu kan ada tuh. Iya. Nah itu yang udah nongol di podcast sebelumnya ya gitu ya. Iya. Maksud gue dia kan kena ini tuh, kena pasal pidana ya. Pasal pidana. Nah itu kenanya alasannya apa tuh bisa kena? Kesalahannya apa? Kalau pendapat gue sih dia karena salahnya kita di negeri Indonesia ini adalah negeri yang masih menganggap itu adalah hal yang tabu untuk dipublikasikan. Berarti pasalnya konten pornografi. Konten pornografi sih. Terus kalau misalnya gue pernah lihat tuh yang Indonesia tuh, yang ada OnlyFans juga dia kembar orang Indonesia. Kenapa dia nggak ditangkap ya? Kembar itu kayaknya orang Malaysia deh, orang Singapura itu pak. Enggak orang Indonesia, dia twins gitu. Iya, gue pernah tahu. Nah dia bikin OnlyFans gitu kan. Ya terus apa bedanya sama kenapa harus yang sekarang? Terus apa bedanya sama konten-konten porno lainnya kan? Gue bingung maksudnya kenapa? Itu kayaknya lu lebih baiknya gitu. datang di
ke pakarnya deh, lebih pakarnya. Ya berarti OnlyFans itu ilegal ya di sini. Kalau kalau di Indonesia sih gue bilang sih ilegal karena dia Pengguna untuk orang untuk Indonesianya tata dulu ilegal ya? karena untuk aksesnya aja kita harus menggunakan VPN juga, Pak. Iya. VPN. Berarti setiap pemilik akun orang Indonesia bisa aja ditangkap ya? Ya kan? Gue nggak bisa jawab. Iya lagi. Gua Gue bingung bisa kenapa harus kena. Oh, gue bukan pakar ya. Perbandiran. Gue bukan pakar. Gue hanya bukan pemantau, berarti kan sering dong ya. Berarti ya Pemantau cuman aja, sekelibat. Bukan sesering juga, jadi ya tahu aja ya. Tahu aja. Sebelum tidur buka gitu. Kalau yang OnlyFans itu buat cewek doang apa cowok ada? Ada juga. Tahu gue sih ada juga sih. OnlyFans Karena apa? Gua nggak ada, nggak punya. Itu kategorinya sih sebenarnya bisa apa aja ya OnlyFans ya, maksudnya. Kalau gue lihat sih emang dari setiap orang nih kan punya gini Pak, punya apa ya, fetishnya masing-masing, iya kan? Ada yang fetishnya mungkin yang suka yang tentara ataupun yang botol kecap ataupun yang lagi viral kemarin itu yang dibungkus-bungkus sama digulung-gulung, iya enggak digulung-gulung kayak pocong. Jadi kan fetish orang macam-macam. Nah mungkin dengan OnlyFans itu sih ya ini kan penyedianya sebenarnya orang yang bisa luar, menghasilkan tuh kalau nggak lu cewek cakep banget, kalau nggak lu weird banget gitu, misalnya yang aneh banget. Nah iya mungkin ya seperti kan, itu. Kalau lu yang kategori kayak ugly gitu pasti dicari dibandingin standar dibandingin standar aja kan. Iya. Terus berarti cowok ada ya? Ada Gila, sih kayaknya sih, kagak. ada sih. Belum pernah buka sih, serius gue belum pernah buka sama sekali OnlyFans karena ya Pornhub udah ada, ngapain? Ya karena kan masyarakat kita itu mungkin jadi kayak idol gitu ya, misalnya tokohnya siapa, OnlyFans ya emang gue pencinta kontennya dia gitu, si karakter itu gitu. Ya bisa kayak lebih gitu, ke bisa kayak private gitu kan, lebih private, lebih eksklusif lah, eksklusif. Kalau gue bilang lebih eksklusif. Kemarin ada tuh gue rame-rame lihat, lu pernah nonton ini nggak, Tinder Swindler tuh yang di Netflix? Oh iya gue nonton. Nah itu kan seru tuh. Orang Israel tuh ganteng. Ya. Nah kemarin di Indonesia ada bro kasus, gue lihat rame tuh di mana tuh, di Twitter, sosmed. Nah kan gue ikutin tuh. Ternyata si penipunya itu cowok, yang ketipu cowok, bangsat gitu. Ya makanya gue bilang ini mah bukan Tinder Swindler, Grindr Swindler ini anjing. Iya pas gue lihat cowok, pas yang ketipu cowok juga, ya nggak apa-apa sih ya. Iya. Nggak apa-apa sih, emang kenapa ya? Cuman aneh aja gitu. Kalau micet gimana micet menurut lo? Gua nggak tahu Pak. Maksud gua itu. Gua nggak tahu Pak. Ilegal apa legal? Menurut lo aja gimana? Gua kok agak was-was ya ngomong di podcast gua kali ini ya. Ya kalau secara aplikasinya sih itu aplikasinya ya sama aja kayak aplikasi kan? Ya sosmed kayak WA. Justru malah ya kayak ajang pencarian jodoh sih ya. Pencarian jodoh nih. Oh, kayak Tinder dong sama. Kayak Tinder, kayak Tantan. Gue masih belum familiar sih pas gue buka. Kayak Tinder, kayak Tantan, ya mungkin kayak kalau lain Bumble. Gue nggak tahu. Itu banyak. Ya mungkin dari si penyedia aplikasi dari segi aplikasinya sih mungkin sih gua rasa sih bagus ya, masih buat apa ya istilahnya bersaing aplikasi untuk penyedia chattingan gitu kan. Cuman kan kita nggak tahu nih komunitas penggunanya kan komunitas yang gimana nih. Gue lihat yang gubernur disuruh mantau micet kan. Iya. Itu apaan sih maksudnya? Iya. Jadi aplikasi yang disalahin kan? Iya, jadi aplikasi yang disalahin. Tapi emang di situ emang ini ya, katanya sih gue belum pernah, jarang buka micet juga katanya. Beneran lu. Jarang, serius. Jarang. Pernah tapi. Pernah, cuman gape aja gitu tahu. Oh iya, nyari aja gitu ya. Iya, nyari. Maksudnya emang di situ emang banyak yang open BO gitu. Iya. Tapi lu pernah enggak sih kejebak kayak gitu tuh? Pernah, maksud gue
buat chatting gitu. Enggak, maksudnya chatting gitu ternyata dia apa cowok gitu pakai namanya alter ya. Iya, taunya cowok. Ya jebak sebatas itu doang sih. Sampai bayar gitu, sampai DP gitu belum? Enggak lah, gila. Paling bucin doang. Bucin. Sayang anjing cowok ternyata. Cewek open BO itu duitnya gede loh. Ya gua nggak tahu ya. Ya mungkin. Gua pernah punya teman ya. Dia open BO cewek teman gua. Gue tanya-tanya kan, wah gila deh, kalau pas gue denger aja gue kaget ya, tapi ya sebanding sih, karena kan yang dijual harga diri kan. ya gimana ya, kalau iman lo emang tipis ya buat ngasilin duit gede, open BO menjanjikan banget sih, gila. Ya tergantung usahanya dia sih. Dia masang tarif sehari bisa segini, udah tuh kebeli rumah di kampung. Aduh. Tapi gua rasa sih ya, kalau OnlyFans itu sebenarnya bagus sih buat kayak kita menjual diri kan, maksudnya ada aplikasi dibanding mencegah human trafficking nggak sih? Lo jadi freelance jadi kayak PSK freelance jatuhnya. Iya, kalau bisa disebut sih ya fetis orang yang bukan fetis. Taruh itu kan fetis. Kalau gue bilang sih fetis juga. Maksud gue dengan ada aplikasi si OnlyFans micet itu kan kita bisa ngedirect langsung gitu. Gue jual diri. Kalau zaman dulu gimana caranya kan ngejual diri? Kalau maksudnya germo gitu udah hilang kan sekarang kan? Iya kan. Tapi menurut gue ada positifnya sih. Menurut lo positif, tapi kalau gue sih berkata enggak, Pak. Enggak. Ya karena begini, Pak. Kalau dari sudut pandang gue ya, gue nggak tahu nih, ntar mungkin teman-teman semua yang nonton podcast ini ada ya agak mungkin bertentangan dengan apa pendapat gue ya. Ini pendapat gue. Jadi kalau di Indonesia ini adalah negara yang masih menganutkan tentang kesantunan, religius, kemudian adab gitu. Jadi kayak hal seperti ini sih, kalau pendapat gua ini adalah hal yang tabu, Pak. Masih belum ya sebebas dengan negara-negara lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ya maksudnya dengan nggak ada aplikasi itu bisa lebih parah, men. Lu jual dirinya gimana lewat perantara? Kalau sekarang lu orang bisa langsung ngasih tarif nih, lu mau konten gua ngeliat gua bugil, tarifnya segini. Udah semua sekarang lu bayangin deh ke depan PSK semua freelance. Nah kan tercipta kedamaian kan. Maksud gua ya udah nggak ada human trafficking gitu, udah langsung aja lo kalau mau langsung ke orangnya. Ada positif ya kan. Solusinya apa ya? Kalau gua sih enggak deh, Pak. Kalau pendapat gua, karena ya emang ya kita masih tabu, Pak. Masih untuk hal yang kayak ya, gitu tuh. Kalau nggak ada aplikasi itu gimana? Lebih buruk lagi sebenarnya kan. Lo ngejual, gimana cara ngejual diri lo di underground ya, di balik layar. Disclaimer dulu ya buat teman-teman semua, ini jangan ditiru, ini hanya pembahasan diskusi aja karena ini menurut disclaimer dulu, ini jangan sampai ditiru, jangan sampai ini cuman kita mengajak berdiskusi aja ya. Iya. Terus gue lihat lagi kemarin ada lagi rame di Twitter tuh ini GF Rent, jadi rental pacar gitu kan. Temen gue di WhatsApp grup ngirimin apa kayak poster gitu kan, poster rental pacar. Terus gue bilang aja, gue iseng juga kan, boleh nih, di mana nih, kasih kontaknya dong gitu. Ternyata di Jogja. Nanti ada deh, kalau netizen Twitter pasti udah tahu nih. Iya. Range harganya atau rate-nya itu berkisar berapa? Variatif sih ya, mungkin dari sekitar start dari mungkin dari sekitar 200 sampai 500 gitu. Nah itu ada paketnya tuh, makanya pas gue lihat, wah ini menarik juga nih. Jadi misalnya lo nyewa pacar sehari buat sayang-sayangan, buat lo ajak nonton, buat lo ajak kondangan, ada itu ya, buat lo itu sebenarnya kayaknya udah ada di luar negeri. Kayaknya di rental Jepang itu yang buat yang ada ya buat makanya kemarin gue lihat, wah ini cewek berani juga nih, menarik juga nih. Gue minat tuh, gue misalnya pengen coba lah kayak rent gitu lo. Kalau lo ada minat nggak? Nggak ada. Nah, katakan lagi nih. Nggak ada, gue ada yang di rumah, Pak. Iya, gini enggak kata andaikan nih. Eksperimen. Andaikan lo ngeren gitu sehari kan. Lo mau ngapain aja sama si pacar sewaan itu?
Gimana ya? Ini non ini ya. Iya di Anda ya. Ya paling. Iya, maksud gua dia itu non seksual ya, jadi nggak ada kegiatan di luar. Oh di luar no seks ya. Nggak ada sama sekali. Ya. Bener-bener pacar. Ya paling makan doang. Makan gitu ya. Makan. Kondangan gitu. Kondangan enggak. Kondangan kan tergantung timingnya Pak. Kalau misalnya ada timingnya kondangan ya mungkin bisa. Iya, maksudnya sekali lagi buat gue sih itu positif sih. Misalnya positif, ya? Iya, misalnya kayak orang jomblo-jomblo akut yang pengen ngerasain kasih sayang walaupun itu palsu kan. Iya, walaupun itu cuma sehari kasih sayang sewan. Maksud gue menarik. Ini bakalan tayangnya nih di bulan Ramadan loh nanti nih. Iya kan banyak hikmah dong. Hikmah Ramadan kan. Jadi itu yang hal terbaru di Twitter ya yang lagi trending mengenai pacar sewaan. Nah, gue mau tanya nih, FWB. Nah, FWB itu gimana sih? Gue masih kurang paham tuh. FWB, Friends with Benefit. Yang gue tahu sih sebenarnya kayaknya lebih tahu lo dah. Enggak, gue nggak tahu. Ya, beneran FWB awam gue baru tahu pas gue kemarin ke gym. FWB apaan sih? Friends with Benefit. Oh. Ya mungkin ya friends with benefit ya, dari benefitnya itu mungkin harus saling ada benefitnya. Misalnya gua suka apa cuddling gitu, dia juga suka apa tuh ya cuddling, maksudnya kita mesra-mesraan. Jadi misalnya dia suka, gua juga suka, ya berarti ada benefitnya kan. Kalau satu misalnya gua suka seks, dia nggak suka, dia sukanya tuh yang apa, yang pengen cuman jalan doang, ya berarti nggak ada benefitnya kan. Ya kalau friends benefit buat gua yang sama-sama saling cocok aja sih. Oh itu definisi lu ya? Definisi gue sih gitu. Definisi lu ya? Ya gue nggak tahu kalau definisi lu gimana. Kalau definisi gue nggak tahu, makanya gue nanya. Kayak misalnya gue matre nih cowok dapet cewek yang emang pengen kayak sugar apa ya, kalau cewek sugar lady. ya berarti ada keuntungannya, begitu pun sebaliknya gitu. Mungkin kalau gue lihat sih dari benefit. Biasa kan konotasinya friends with benefit kan ngewe tapi sama-sama suka gitu kan. Iya seputaran itu aja. Temen cuman kita nggak ada feeling, pokoknya kita just for fun. Habis itu ya kayak ini aja, one night stand aja. Mungkin definisinya banyak yang ke situ sih, cuman kalau definisi gua ya harus ada benefitnya satu sama lain. Itu menurut definisi lu ya? Definisi gua gitu. Iya, ntar coba gua tanya-tanya sama teman-teman lainnya dah. Iya. Oke, apa lagi Sen yang bakalan kita obrolin? Enggak, kalau menurut gue sih kayak dunia perlendiran tuh dari zaman ke zaman tuh nggak bakal ada habisnya ya. Di Indonesia kan kayaknya apa ya? Kayaknya tuh nggak punya solusi gitu. Giliran ada ini di pornografi di ban, terus ada micet di ban, kayak nggak punya solusi gitu. Daerah-daerah tempat prostitusi di rehabilitasi. Nah, padahal kan itu harusnya terpusat kan buat ngontrol kan. Maksud gue apa ya solusi yang buat yang diaturin aja juga masih begitu juga, malah terselubung. Ayo. Ya, berarti kan emang nggak bisa. Solusi nggak usah ini deh, solusi buat negara aja Indonesia buat mencegah hal-hal kayak gitu tuh apa ya? Apa khilafah solusinya nih? Khilafah itu sebenarnya solusi dari semua masalah. Bener. Lu coba masalah lu apa? Khilafah solusinya. Enggak juga Pak, nggak bisa dipaksain Pak, nggak bisa makanya, ya kan? Karena kan negara kita tuh beragam Pak, suku, tapi budaya, agama. Penanganan saat ini tuh kayak ambil shortcut aja, nggak mau mikirin solusi gitu, mau mikirin ya udah ini penggal aja, tapi nggak ngeberesin masalah juga. Ya karena emang dari dulu turun ya emang budayanya di dunia ya seperti itu sih. Itu kalau di negara tugas siapa ya? Menkominfo, Menteri Sosial apa siapa ya? Wah itu pelik ya. Dunia perlendiran pelik banget. Iya. Apalagi Sen? Nah kalau misalnya gue ngebayangin kalau di masa depan itu nanti ada robot seks gitu. Jadi udah ada di Jepang kan ada. Tapi kan prototipe sekarang kan masih jauh dari sempurna. Okay. Mungkin kayak bayangin 100 tahun lagi bahkan nggak boneka aja, nggak cuma robot aja, boneka aja sampai diperlakukan seperti layaknya seorang kekasih. Kita ngomong yang prototipe yang modern ya. Gue pernah main game Android Become Human kan.
Jadi human. Game gitu. Nah, itu kan ada yang udah prototype Android itu yang udah berbentuk manusia gitu, udah sempurna deh. Nggak ada bedanya, udah wah justru lebih sempurna dari manusia. Nah, itu sebenarnya mungkin solusi di masa depan. Lo bayangin deh peradaban ke depan Android gitu jadi apa ya, pekerja seks gitu kan. Ya, itu mungkin buat gua solusi. Iya, pertama manfaatnya kayak lo terhindar dari penyakit kan, lo bisa terus lo bisa fetish lo tuh bisa disetting sendiri. Iya, tapi pertanyaan gue satu. Populasi manusia ini bakalan berkurang, Pak. Kalau lo khawatir berkurang, lo nggak usah khawatir, itu bagian dari evolusi. Nggak bakal kiamat juga. Kita kejauhan kalau sampai situ. Kejauhan ya? Menurut gua kalau solusi pendek nih, kalau misalnya hasrat seksual orang itu bisa lewat si robot Android itu. Kan gue kemarin lihat di ini kan, teman gue ngirimin link juga tuh tentang Toys Fair gitu kan di Jepang. Ternyata Toys Fair-nya sex toys gitu, isinya mainan tapi mainan seks gitu. Iya. Terus di situ ada bentuknya macem-macem kan. Nah, gue pernah ngeliat di YouTube ada molding lo porn star gitu kan, lo nyetak. Iya, molding. Iya. Di vagina. Nah, itu nanti bisa diterapin di si robot itu semua prototipe jadi bentuk sempurna, nanti bisa dijual. Nah, itu kan bisa jadi solusi. Iya kan? Maksudnya gini ya. Lo kalau ada si robot itu di tempat prostitusi udah bentuk orang gitu, lo mau gak tuh make? Enggak. Kenapa? Sensasinya beda. Sensasinya beda, justru itu. Karena sensasinya beda, seru. Itu lu, gua enggak. Sensasinya beda. Tapi kalau menurut agama dosa nggak tuh begitu? Pakai orang. Aduh, lu salah nanya sama ke gua lo kalau kayak gini ya, salah. Kalau jauh dari agama ya? Ya, bukannya jauh dari agama, Pak. Bukan pakarnya, bukan pakar. Tapi lo bayangin misalnya. Bayangin mulu nih dari tadi nih. Iya dong, ini gue mikir solusi ke depan gimana kalau orang yang butuh hasrat gitu, tapi dia nggak melanggar norma sosial gitu kan. Lo misalnya katakanlah perilaku lo menyimpang, nah lo bisa diaplikasiin ke non human itu. Misalnya gue kalau homo tuh menyimpang nggak sih? Ya lo bisa aplikasiin ke si robot yang cowok itu atau yang robot yang cewek itu. Atau misalnya lo emang punya fetish ini, misalnya loli gitu, lo pedofil nih misalnya nih. Ya lo kan melanggar norma sosial lo kalau pelaku pedofil. Tapi kalau lo aplikasiin ke si robot itu kan sebenarnya nih ya, pedofil. Agak berat ini kayaknya nih ngomongannya saya ini. Ya, gua kan cuma nanya doang, kita ngobrol aja. Jadi sebenarnya kalau menurut gua banyak nggak tahu ya, pedofil itu sebenarnya hampir ada di sebagian orang, jiwa-jiwa pedofil itu. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa sampai lo melakukan tindakan. Jadi orang harus bisa ngebedain yang namanya pedofil sama child molester. Iya, jadi lo melakukan lo selama lo pedofil lo simpan sendiri itu nggak apa-apa, karena itu fetish yang nggak bisa, bukan fetish ya, apa itu, karena itu lo nggak bisa mengontrol. Misalnya gue punya ketertarikan seksual sama pohon pisang gitu. Nah itu kan nyimpang tuh. Gue nggak bisa ngelarang itu, asal jangan gue melakukan sama pohon pisang gitu. Tapi selama lo nggak melakukan itu nggak masalah, makanya lo simpan sendiri. Makanya kita harus bisa ngebedain pedofil sama child molester. Jadi gue pernah ngeliat di YouTube tentang ada orang pedofil gitu kan. Nah gue baru tahu tuh, jadi dia ternyata di setiap orang itu, beberapa orang itu emang ada, selama dia nggak melakukan sih sebenarnya ya nggak masalah, asal jangan melanggar hukum aja. Oke. Gitu. Emang sebenarnya sih emang kelainan yang emang yang dari bawaan dari lahir sih, emang apa saja dia punya kelainan itu gitu. Jadi mungkin orang harus bisa ngebedain lah selama itu pelaku atau bukan gitu. Kalau jiwa pedofil ya lo rahasiain aja sendiri gitu. Buat gue sih gitu. Gue jadi kebuka pikiran gue setelah ngeliat dokumenter itu. Nanti gue kasih tahu linknya, mungkin nanti ada di tautan gitu. Oke, ntar lo bisa ngasih tautan di bawah ya. Nah iya, mungkin bisa di solusinya di Android itu kan, bisa lo bikin prototype yang loli, anak kecil. Ya itu mungkin solusi buat ini kan, di mata sosial tuh nggak
jadi nggak negatif banget gitu. Lu punya pelampiasan sendiri di rumah ya kan, apa enggak? Nah maksud gua ngeliat posisi positifnya di situ. Oke. Gitu. Nah jadi ini kan tadi kan udah kita di dalam podcast ini kan banyak nih ngobrolin mengenai, mungkin ada beberapa faedahnya, ada pelajaran, adapun yang bisa diambil sedikit, nggak tahu sedikit nggak tahu banyak, tapi ini menurut kita ya sebagai orang-orang umum ya, orang masyarakat, anak tongkrongan ini bicara ini adalah bicaraan anak tongkrongan. Tadi kan udah ngobrolin banyak mengenai perlendiran gitu. Nah jadi kesimpulannya dari kayak tadi OnlyFans, kemudian micet, FWD, Tinder. Nah itu kira-kira menurut lo ini hal yang kira-kira harus, ini kan adalah bisa dibilang kita fenomena yang terjadi di masyarakat kita di ibu kota dengan ya budayanya seperti ini. Nah kita harus menyikapinya gimana kalau menurut lo? Kalau menurut gua nih kita bisa simpulkan ya, kedepannya tuh mungkin kayak dunia perlendiran gini tuh nggak ada habisnya ya. Betul. Nah, yang kita pikirin tuh gimana solusinya, karena kan menurut perkembangan zaman nih makin banyak polemik baru. Betul. Lo kalau tiba-tiba ada OnlyFans lah, tiba-tiba yang gue bilang tadi ada Android robot lah. Bakalan ada lagi sensasi lagi dengan metaverse. Iya, metaverse lo bisa pakai nikah. Olympus ya pokoknya gitu yang kacamata virtual gitu. Nah, lo bisa ijab kabul di metaverse, gimana hukumnya kan? Terus lo nikah sama 3D gimana hukumnya kan? Iya. Ya banyak sih, jadi seiring perkembangan zaman polemik baru tentang dunia perlendiran juga makin rame kan, makin ya, banyak kan, makin bergenerasi. Iya, jadi yang harus kita pikiran tuh kita jangan kaget gitu, kita justru harus mencari solusinya dari sekarang gitu, harus ngikutin kebutuhan perkembangan masyarakat, zaman. Kebutuhan masyarakat juga, jadi nggak bisa dipaksa, dilarang gitu. Itu aja kali dah. Iya. Oke, itu aja mungkin obrolan kita, diskusi mengenai ya itu tadi. Mengenai ya seputar itu. Jadi buat teman-teman semua nanti ini adalah disclaimer aja dulu ya. Jadi ini yang obrolan jalannya tadi jangan ditiru, jangan dicontoh, jangan kita ambil. Nggak semuanya itu benar, nggak semuanya itu salah. Nggak semuanya itu benar, nggak semuanya jangan itu salah. Menilai sih bebas ya. Ya. Oke, mungkin bisa di follow Instagram. Follow aja Sandy Gaput. Sandy Gaput. Ya, ini adalah instruktur Muay Thai ya. Ya boleh. Ntar lain kali kita bahas Muay Thai deh, jangan sekarang. Ya, mungkin ntar bisa prestasi lu mengenai Muay Thai nanti bisa diobrolin di sini. Iya, boleh. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel gua Alfian Deltoid. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye bye. Ciao.